Beberapa orang bangun pagi, cek gula darah, dan angkanya sudah tinggi padahal belum sarapan apa-apa. Tidak ada kue, tidak ada roti manis, tidak ada nasi uduk, tapi tetap tinggi. Itu sering terjadi karena keseimbangan gula tidak ditentukan hanya saat makan, tapi juga dari apa yang dimakan di hari sebelumnya. Dan salah satu kelompok makanan yang paling sering diremehkan adalah ikan. Padahal ikan bisa membantu tubuh mengolah karbohidrat dengan cara yang jauh lebih tenang. Setiap jenis ikan punya profil nutrisi berbeda, dan perbedaan kecil ini bisa mempengaruhi seberapa cepat gula darah naik setelah makan. Di video ini, kita masuk ke top 5 jenis ikan yang layak masuk menu harian karena membantu menjaga gula tetap lebih terkendali. Tanpa diet rumit dan tanpa larangan aneh, cukup memilih ikan yang tepat. Sebelum lanjut, tekan like sebentar biar informasi ini sampai ke lebih banyak orang. Sekarang langsung ke peringkat kelima. Peringkat kelima, ikan tuna. Tuna mudah ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari segar, beku, sampai kalengan. Banyak orang masak tuna untuk lauk nasi, dibuat sandwich, atau campuran salad. Yang membuat tuna menarik adalah kandungan proteinnya tinggi dan karbohidratnya hampir tidak ada. Saat makan nasi putih, mie goreng, atau roti, tubuh cenderung menyerap gula lebih cepat. Tapi kalau ada protein dalam porsi yang cukup, proses itu melambat. Tuna membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Jadi setelah makan tidak cepat lapar dan tidak cepat mencari camilan manis. Tuna kaleng yang ditiriskan dan dicampur dengan sayur juga bisa jadi makan malam ringan yang tidak bikin gula naik mendadak. Tuna segar yang dipanggang atau ditumis dengan sedikit minyak juga memberikan hasil serupa. Intinya, tuna adalah ikan praktis yang bisa dipakai di banyak menu sehari-hari untuk membantu tubuh menghadapi karbohidrat dengan cara yang lebih tenang. Dan itu baru peringkat kelima. Kita lanjut ke peringkat keempat, ikan yang punya kombinasi protein dan lemak sehat yang membuat penyerapan karbohidrat jadi lebih gradual. Peringkat keempat adalah ikan sarden. Sarden sering hadir dalam bentuk segar di pasar, tapi juga banyak dijual kalengan dengan minyak atau saus. Di banyak daerah, sarden jadi lauk praktis untuk makan siang karena mudah diproses dan cepat disajikan. Yang membuat sarden menarik untuk pengendalian gula adalah kombinasi proteinnya yang tinggi dan adanya lemak sehat, termasuk omega 3. Kedua komponen ini memperlambat proses pencernaan karbohidrat, sehingga gula tidak langsung melonjak setelah makan. Misalnya, saat makan nasi putih atau mie, jika ditambah sarden dalam porsi wajar, tubuh cenderung punya respons lebih tenang. Selain itu, lemak sehat dari sarden membantu rasa kenyang bertahan lebih lama. Jadi kebutuhan ngemil setelah makan biasanya menurun. Sarden juga mudah digabungkan dengan sayuran seperti tomat, timun, atau selada untuk membuat piring lebih seimbang. Bahkan di beberapa rumah, sarden dimasak dengan cabai dan bawang untuk jadi lauk pedas yang tetap ramah gula. Jika cara masaknya tidak penuh gula tambahan, sarden segar yang dipanggang atau direbus juga bisa jadi opsi yang lebih sederhana. Karena porsinya praktis dan bisa dibeli dengan harga terjangkau, sarden cocok untuk dimasukkan ke menu rutin tanpa membuat perubahan besar di dapur. Dan itu baru peringkat keempat. Berikutnya kita masuk ke ikan yang semakin sering dibahas karena profil nutrisinya yang unik dan dampaknya yang ringan terhadap gula darah. Peringkat ketiga adalah ikan salmon. Salmon dikenal sebagai ikan berlemak yang kaya protein dan sangat rendah karbohidrat. Efeknya terhadap gula darah cenderung lebih tenang karena tubuh tidak mendapat dorongan gula dari makanan ini. Yang menarik, lemak pada salmon termasuk lemak yang dicerna lebih lambat. Itu membuat proses penyerapan nutrisi berjalan bertahap. Jadi setelah makan salmon bersama sumber karbohidrat seperti nasi atau kentang, gula darah biasanya tidak langsung naik cepat. Banyak orang juga merasa lebih kenyang setelah makan salmon karena kombinasi protein dan lemaknya yang cukup kuat untuk menahan lapar. Salmon bisa disajikan dengan cara dikukus, dipanggang, atau dimasak dengan sedikit bumbu sederhana. Tambahan sayur seperti brokoli, wortel,
atau bayam bisa menjadikan satu piring lebih stabil untuk tubuh. Di beberapa restoran Jepang, salmon sering disajikan bersama nasi dalam porsi kecil dan salad, dan itu menghasilkan komposisi yang jauh lebih ramah bagi gula dibanding makan karbohidrat saja. Selain itu, salmon tidak memerlukan saus manis untuk terasa enak, cukup sedikit garam, lemon, atau rempah. Semakin sedikit gula tambahan, semakin ringan respon tubuh terhadap makanan. Karena salmon punya tekstur lembut dan rasa yang tidak terlalu kuat, banyak orang bisa menambahkannya ke menu mingguan tanpa merasa perubahan besar pada selera. Dan di posisi ketiga, ini sudah menunjukkan betapa ikan berperan besar dalam menjaga respons gula lebih terkendali. Namun masih ada dua ikan lainnya yang desempenhonya terhadap gula bisa lebih menarik lagi. Peringkat kedua adalah ikan kembung, makrel. Ikan ini punya kandungan lemak yang lebih tinggi dibanding ikan putih biasa, dan lemak jenis ini dicerna lebih lambat. Akibatnya, rasa kenyang terasa lebih lama dan respons gula setelah makan cenderung lebih tenang. Saat sumber karbohidrat dimakan bersama ikan kembung, tubuh tidak langsung menyerap gula sekaligus, sehingga proses naiknya gula darah berjalan lebih pelan. Ini sangat util saat seseorang sering merasa lapar lagi tidak lama setelah makan. Di banyak warung makan, ikan kembung digoreng sederhana atau dibakar dengan bumbu ringan, disajikan bersama nasi, lalapan, dan sambal. Hasilnya tetap seimbang dari sisi rasa dan kenyang. Bahkan, jika seseorang mengurangi sedikit porsi nasi, kombinasi dengan kembung masih terasa memuaskan tanpa rasa kurang. Yang perlu diperhatikan hanyalah cara pengolahannya. Kalau digoreng dengan minyak terlalu banyak berkali-kali pakai, rasa bisa enak tapi kualitas makan jadi turun. Pilihan panggang, kukus, atau goreng dengan minyak baru dan secukupnya sudah cukup baik. Alasan ikan kembung hampir menduduki posisi pertama adalah karena lemaknya membuat tubuh tidak tergesa-gesa menghabiskan energi dari karbohidrat. Saat energi dilepas lebih lambat, tidak ada dorongan kuat untuk makan lagi atau mencari makanan manis setelahnya. Inilah yang membuat menu dengan kembung terasa stabil untuk banyak orang. Masih ada ikan yang menurut ranking ini bekerja lebih baik lagi soal kestabilan gula dan kenyang yang tahan lama. Peringkat pertama jatuh kepada ikan trout. Trout punya kombinasi protein tinggi dan lemak yang dicerna pelan, mirip dengan salmon, tetapi dengan profil yang sering terasa lebih ringan di perut. Hasilnya adalah rasa kenyang lebih stabil dan respons gula yang jauh lebih tenang saat dikombinasikan dengan karbohidrat. Banyak orang tidak menyadari bahwa kecepatan pencernaan berpengaruh besar pada bagaimana tubuh memproses gula. Makanan dengan protein dan lemak yang dilepas pelan membantu tubuh menggunakan energi secara bertahap, bukan dalam satu ledakan singkat. Trout juga mudah dipadukan dengan sumber karbohidrat sederhana seperti nasi, kentang, atau roti kecil, dan hasil akhirnya tetap terasa seimbang. Saat makan malam, trout dengan lalapan sayur atau salad bisa membantu tubuh menghindari rasa lapar berulang menjelang malam. Tekstur trout juga tidak terlalu berlemak, sehingga banyak yang merasa nyaman memasukkannya ke dalam menu mingguan tanpa merasa berat atau enek. Kalau dibuat panggang, kukus, atau dibakar ringan, rasanya tetap kuat tanpa perlu saus manis atau tambahan gula. Alasan trout menduduki posisi teratas adalah karena kombinasi lambat tapi stabil yang jarang diberikan oleh makanan tinggi karbohidrat. Ketika energi dari karbohidrat tidak datang sekaligus, tubuh punya waktu untuk menggunakan gula yang sudah ada di aliran darah. Banyak orang now percebem bahwa ini menciptakan efek sehari penuh, kenyang lebih lama, gula lebih tenang, dan keinginan ngemil manis cenderung turun. Itulah sebabnya menu dengan ikan trout sering dianggap ramah bagi banyak rutinitas makan. Jadi dari 5 besar tadi, atum, sardinha, salmau, kembung, hingga trout,
Terlihat jelas bahwa ikan punya peran kuat dalam menjaga keseimbangan setelah makan. Setiap posisi punya alasan, tetapi pemenangnya adalah trout karena memberikan kepuasan dan kestabilan dalam satu paket sederhana. Obrigado sudah menonton sampai akhir. Semoga ranking ini membantu memilih ikan yang lebih nyaman untuk tubuh dan rasa. Sampai ketemu di video berikutnya.